permukaan bumi, makhluk-makhluk Allah yang ada di dasar laut, semuanya beristighfar memohonkan ampun untuk orang-orang yang hadir di majlis-majlis ilmu. Luar biasa, bukan biasa, luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur ibu-ibu, karena ada satu hadis lagi menyatakan orang yang niatnya dari rumah hadir di majlis-majlis ilmu tanpa ada niat dan tujuan lain, hanya ingin belajar, hanya ingin ngaji, maka ibu dapat pahala haji secara sempurna. Amin. Apa nggak mau yang begini ini? Masya Allah, Bu. Orang yang pergi haji yang benar aja secara fisiknya berangkat ke sana kan pahalanya nggak kelihatan. Ibu ngaji di sini juga pahalanya nggak kelihatan. Nanti kalau ibu sudah meninggal dunia, mati modal baru. Nah, Jombang ada tuh. Udah modal baru. Karena kata Rasulullah, andai kata aku perdengarkan teriakan mayit yang digotong itu, kata Rasulullah, seperti apa yang aku dengar, niscaya orang tidak mau saling menggotong ke kuburan. Masya Allah. Ya Bu, kejam dan sadis benar itu. Makanya ibu hidup di dunia ini gak lama banget, gak lama. Banter 60 tahun, 70 tahun. Yang lebih dari itu, bersyukurlah kepada Allah. Kalau ibu Haji Tati sekarang usianya udah 72 tahun, bersyukur kepada Allah. Karena jarang, ya, karena jarang orang-orang yang dipanjangkan umurnya. Kalau lebih daripada umur Nabi itu udah bonus. Bonus banyak bonus. Ibu yang dirahmati Allah, hidup di dunia ini nggak lama, Bu. Imam Nawawi umurnya di dunia 43 tahun, tapi dia sudah mendekam di alam kubur 800 tahun yang lalu. Berarti lama di mana? Di alam kubur. Imam Syafi'i, imam kita yang menjadi rujukan kita dalam melaksanakan ibadah, di dunia hidup cuma 53 tahun, tapi dia sudah meninggal 1200 tahun yang lalu. Masya Allah, Ibu. Ya, saya mah kerjanya cuma menyeru, mengajak. Perkara orang itu mau hadir apa tidak di majlis taklim, terserah dia. Kalau kata Bu Haji Ina sekarang pakai AGP itu AGP itu. Emang IGP ya? Emang gue pikirin mengaji kan kagak terserah lu, ya kan? Kuburan kita beda-beda. Ini masalahnya. Kalau kita kuburan jadi satu bareng-bareng enak, saling bisa minta tolong. Lah kuburan kita berbeda-beda, bahkan seorang istri sama suami. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 Rabiul Awal adalah kita tahu adalah bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Betul nggak Bu? Artinya bulan Maulid, di mana-mana udah banyak pasang tuh. Bukan hanya di tanggal 12, dari sekarang udah banyak tabligh akbar yang memperingati Maulid. Kalau kita berbicara tadi tuh berbicara tentang Maulid, tuh teringatlah kepada kita bahwa 14 abad yang lalu, 12 Rabiul Awal malam Isnain tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 21 April tahun 571 Masehi, di kota Mekah Al-Mukarramah lahirlah dari seorang ayah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dari seorang ibu yang bernama Sayyidah Aminatul Zuhriyah binti Wahab, Nabi akhir zaman yang masa-masa kelahirannya telah Allah khabarkan oleh kitab Taurat, Zabur dan Injil yang telah dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kalau kita baca dalam kitab Maulid diceritakan kepada kita oleh Syekh Abdul Rahman Adibai yang kita kenal dengan Maulid Tiba. Apa katanya? Fadazal arsyu talaba wastimsyara. Fadazal ars itu menjadi goncang karena gembira.
Wasdadal kursiyu haibata wa waqara, kursi kerajaan milik Allah yang meliputi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, serta di antara keduanya bertambah-tambah kehebatannya. Wa tala'atis samawati anwara, langit pada malam hari itu. Wa tala'atis samawati anwara, langit pada malam hari itu bertambah terang benderang. Wa bajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar, malaikat dari mulai langit pertama sampai langit yang ke-7 gemuruh bertasbih dengan aneka warna suara, dengan aneka warna pujian, menyongsong sang putra Fajar, junjungan sekalian alam, junjungan sekalian makhluk, junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badru anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhari anta risbahu suduri. Allah ya Nabi, luar biasa. Ibu-ibu jamaah Majlis Taklim Al-Mansuriyah, kalau kita mau cerita mulai dari masa kelahirannya, masa anak-anaknya, remajanya, dewasanya, sampai diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai berdakwah selama 23 tahun, sampai wafatnya, dan sampai sekarang, cerita tentang baginda Rasulullah SAW tidak akan pernah selesai. Seandainya lidah para ulama, lidah para juru dakwah disambung menjadi satu untuk mengurai tentang apa dan siapa Muhammad Rasulullah, niscaya cerita itu pun juga tidak akan pernah usai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, peringatan Maulid sebenarnya di zaman Rasulullah masih hidup nggak ada. Rasul tidak ada memperingati hari kelahirannya, apa ulang tahun kelahirannya. Peringatan Maulid pertama sekali dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang kenamaan yang hidup pada masa kejayaan Islam di Syria tahun 530 sampai 589 Hijriah atau sekitar abad ke-11-12 Masehi. Ketika itu Salahuddin Al-Ayyubi melihat cahaya Islam mulai memudar, umat Islam mulai jauh dari ajaran agamanya, benih-benih pertikaian di kalangan umat Islam mulai muncul. Pasukan tentara Salahuddin Al-Ayyubi mulai patah semangat dan tersesat menghadapi tentara Nasrani di bawah pimpinan Richard Lyon. Akhirnya bagaimana? Salahuddin Al-Ayyubi memutar otak mencari akal bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat juang kaum muslimin agar dia semangat lagi untuk berjihad. Beliau mengadakan peringatan Maulid. Itu awal terjadinya peringatan Maulid. Dulu zaman Rasulullah nggak ada. Rasulullah SAW justru memperingati hari kelahirannya dengan melakukan satu amalia yang sangat terpuji, puasa. Betul nggak? Yang itu yang menjadi kesunahan buat kita, puasa Senin. Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Hari Senin itu adalah hari kelahiranku, dan hari Senin amal ibadah manusia seluruh dunia akan dilaporkan kepada malaikat, kepada Allah. Dan aku suka ketika amal ibadah itu dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Kalau Kamis ya Rasul, Kamis pun juga demikian, pintu langit terbuka. Amal ibadah manusia nanti asar dilaporkan oleh malaikat kepada Allah, karena kan kalau Hijriah kan asar, dilaporkan kepada Allah.
Dan aku suka kata Rasulullah ketika amal ibadahku dilaporkan, aku dalam keadaan puasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terus nih, ini sekalian aja buat khutbah besok. Lagi mau sendiri. Ibu yang dirahmati Allah, Bu, kita tiap tahun mengadakan peringatan Maulid, betul nggak? Tiap tahun di mana-mana, bahkan udah lewat bulan Rabiul Awal, masih Maulid juga. Habis Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya kan? Maulid terus. Bahkan bukan hanya itu, orang ngapain aja punya hajat pasti baca Maulid. Mau gunting rambut tuh ya, apa namanya, hitangan baca Maulid, gunting rambut akekahan baca Maulid. Bahkan udah 2 tempat saya saksikan, di Ibu Haji Salma Hasan Reper Gereja dan Khalifah Asia bulan Maulid. Karena itu memang ngajarnya Pak Almarhum Haji Jamil suaminya. Tapi kalau kemarin pakai Fatur Rahman Badawi RJMPD ngadakan Maulid juga dalam acara tahlilan. Akhirnya saya kemukakan supaya orang tidak terjadi salah paham, ya kan? Karena kemarin malam itu masuk tanggal 2 Rabiul Awal. Kita menyambut menghormati kelahiran baginda Rasulullah. Jadi orang nggak banyak tanya, karena kita kasih jelas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa hikmah yang kita bisa dapat dari peringatan Maulid? Pertama, mantapkan akidah. Ya kan, pertama mantapkan akidah, yang kedua tingkatkan amal ibadah, dan yang ketiga segala aspek hidup dan kehidupan kita mari kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantapkan akidah seperti apa? Keyakinan ibadah kita. Mari kita tetap istiqomah, pelajari lagi tata cara wudhu kita dalam ibadah sholat, kita koreksi lagi. Udah benar nggak nih wudhu saya begini, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasul? Kemudian habis wudhu kan sholat. Wudhu itu syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya salah, bagaimana sholatnya kira-kira? Agak sah. Makanya pelajari lagi sekarang, tengok lagi, ya kan? Bahkan ada seorang sahabat Nabi yang namanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, terompahnya sudah terdengar di surga. Dari mana kita tahu? Rasulullah satu ketika didatangi oleh malaikat Jibril, padahal Bilal masih hidup waktu itu. Ini masih ingat ya? Padahal Bilal masih hidup, Rasul didatangi malaikat Jibril. Muhammad, ada terompah Bilal di surga. Wah, kaget Rasul. Dipanggil ke Bilal, orang Afrika yang budak hitam. Bilal, ke dia. Rupanya ini pakai bahasa Sunda kali ya. Datang Bilal, ada apa ya Rasul? Apa amalanmu ya Bilal? Sampai kamu masih hidup aja terompahmu sudah terdengar di surga. Ya saya biasa-biasa aja ya Rasul. Kata Rasul mendesak lagi bertanya. Yang benar, apa? Saya biasa-biasa seperti kebanyakan orang, didesak terus, akhirnya dia ngomong, cuma selesai wudhu, kebiasaan saya habis wudhu sholat sunat wudhu. Ngerjain gak ayo? Ngamalin gak ayo? Ya kan, kalau kita ngamalin siapa tahu kita juga bisa ikutan jadi. Ada udah tercatat nama kita di sana. Siapa tahu, amalin Bu. Ya, yang kemarin-kemarin bilang sempat sholat sunat wudhu, sekarang sholat sunat wudhu, habis pengen wudhu, sholat sunat wudhu, baru sholat yang lain. Ya kan? Sejarah telah membuktikan kepada kita. Bilal bin Rabah seorang budak hitam Afrika, terompahnya sudah terdengar di surga, tapi sepatu emasnya Fir'aun sudah ada di neraka. Nah, ya kan? Sepatu emasnya Fir'aun, kan Fir'aun budaknya orang kaya, ya kan? Terompah sepatu emasnya Fir'aun sudah ada di neraka. Jadi status manusia nggak tua, nggak kaya, nggak miskin, ya kan?
status manusia, siapa yang paling takwa kepada Allah? Bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang Jawa, bukan dia orang Indonesia, Afrika dan lain sebagainya. Inna akramakum indallah atqakum. Yang dinilai oleh Allah bukan karena kekayaannya, hartanya, tapi yang dinilai adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Ya Bu? Terus belum ada materi belum nih? Materinya ntar. Amalan apa saja yang kita harus lakukan di bulan Rabiul Awal? Jadi materinya Nah, ini belum sampai. Ada 5 yang perlu catat boleh. Ada 5 amalan yang harus dikerjakan di bulan Rabiul Awal. amalan di bulan Rabiul Awal ya judulnya ya. Iya, judulnya amalan di bulan Rabiul Awal. Pokok gimana jangan panjang-panjang. Materi aja lah. Ya Bu. Jadi maulid Udah pada ngantuk. Pertama, Maulid mengandung hikmah pertama, mantapkan akidah. Dengan adanya peringatan Maulid, mantapkan akidah kita. Kita koreksi lagi pelaksanaan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan amal ibadah. Amal ibadah yang bagaimana Pak Ustaz? Oh, begini Bu, maksudnya kalau kemarin-kemarin ibu sholat cuma yang wajib-wajib doang, sehari semalam 5 waktu, sekarang ditambah lagi dengan sholat sunnah. Karena ada sholat sunnah yang akan dijanjikan oleh Rasulullah, seperti kita membuat sebuah istana di surga. Apa itu? Apa itu? 4 rakaat sebelum zuhur ya? Bukan. Bukan ini apa? Apa tuh? Qabliyah. Ayo coba uji ingatan. Siapa orang yang melakukan amalan itu, sholat sunnah, Nah itu. maka dia akan dibuatkan istana di surga. Ayo coba. 4 rakaat sebelum zuhur. 12 rawatib. 2 rakaat setelah zuhur. Setelah 2 zuhur. rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. Berarti 12 rakaat sholat sunnah. Sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat sholat sunnah itu apa aja? Rasulullah bersabda, ya kan? Ada hadisnya. Tuh. Ada hadisnya bagaimana Bu? Siapa orang yang sholat sunnah 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan sebuah Giliran hadisnya kagak istana bisa. di surga. Apa itu? Arba'a rakaatin qabla juhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelah zuhur. Di waktu zuhur aja sholat sunnah udah 6 Iya. rakaat. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, dari 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya jadi 10. Wa raka'ataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, maka itu masuk kategori 12. Ibu, ternyata 12 itu. Ternyata Bu. 1 hari 1 malam, waktu siang 12 jam, waktu malam 12 jam. Kelahiran baginda Rasulullah tanggal 12 Rabiul. Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah tanggal 12 Rabiul. Nabi wafat pun juga tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau sejarah teliti Ibu, ternyata Rasul itu berangkat hijrah dari kota Mekah ke Madinah tanggal 27 di akhir bulan Safar. Kok kenapa sampai tanggal 12 disebutnya dalam sejarah? Begini ceritanya. Dengerin pasang kuping terang-terang. Nabi ketika hijrah itu secara sembunyi-bunyi takut sama orang-orang Quraisy. Tanggal 27 dia mulai berangkat, mampir di Guha Sur. Berapa hari di situ? 3 malam. Udah tanggal berapa itu? Iya kan? Karena pada saat itu kendaraannya onta, paling dia enggak. Itu si Abdullah sama Asma, anaknya Abu Bakar Siddiq. Yang ada yang si Abdullah ngangon sambil memperhatikan Guha Sur itu. Karena ketika orang-orang kufar
Quraisy mengejar ketika itu. Andai kata dia nengok aja ke dalam, kelihatan kaki Abu Bakar dan Nabi waktu itu, tapi nggak kelihatan karena ternyata Allah kasih perlindungan lagi, burung laba-laba lah, bikin laba-laba, terus ada lagi burung lagi rem situ, ya nggak? Orang jahiliyah itu berpikir Quraisy itu, wah nggak mungkin ada orang di dalam sini. Lah kalau ada orang ini pasti ini keinjak ini, laba-laba juga rusak. Ternyata memang hendak Allah. Yang jelas 3 hari dari situ dia berangkat tanggal 27, udah masuk bulan Rabiul Awal. Ya Bu ya. Dan situ perjalanan pakai onta. Yang nganter siapa? Asma sama si Abdullah, 2 onta, jalan dan malam-malam sampai di Masjid Quba, Madinah. Masjid Quba itu tanggal 8 Bu. Tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Ini sejarah nih, kalau mau tahu sejarah aslinya. Tanggal 8 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. Di Masjid Quba dia bikin masjid di situ, yang sekarang menjadi tempat ibadahnya orang kalau umrah, kalau haji ngejar ke situ karena 2 rakaat sholat sunnah di Masjid Quba dapat pahala umroh. 2 rakaat doang dapat pahala umroh. Capek-capek ngejer-ngejer dia pakai pakaian ihram, muter lagi ke Ka'bah, muter tawaf, muter sa'i, ya kan? Baru selesai di sana cuma 2 rakaat doang dapat pahala umroh. Masya Allah. Nah begitu dari situ pas sampai ke Masjid Nabawi Madinah, itu waktu itu belum ada Masjid Nabawi namanya. Ini ke Madinah sampainya 12 Rabiul Awal. Ketika itu memang sudah disambut oleh orang-orang Madinah. Disambut, ada yang naik ke pohon korma, ada yang ini disambut dengan bacaan Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina ma'da'a lillahi da. Terus ada yang kata, udah kelihatan belum? Semakin saya panggil, belum banyak orang. Gembira dia orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasul, luar biasa. Di sana dicaci maki di Mekah, di Madinah gembiranya luar biasa. Tidak ada bandingan. Sampai di Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Makanya dalam sejarah yang global mah 12 Rabiul Awal Nabi hijrah, 12 Rabiul Awal Nabi lahir, 12 Rabiul Awal Nabi wafat. Padahal sejarahnya begitu tuh. Nanti kalau dibalik bertanya, nah kan katanya dia mulai hijrah bulan akhir bulan Safar. Iya betul, sampainya ke Nabawi itu 12 Rabiul Awal. Ya Bu ya. Ibu yang dirahmati Allah 12 apalagi? Oh ternyata nama 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hurufnya 12. Lebih hebat lagi, kalimat la ilaha illallah hurufnya 12. Dan Muhammad Rasulullah hurufnya 12. Makanya kenapa ada hadis menyatakan orang yang melakukan 12 rakaat salat sunat dapat pahala, akan dibuatkan sebuah istana di surga. Itu sejarahnya panjang Bu. Makanya amalin Bu ya 12 rakaat. Nah amalin kayak kalau gak ada apa-apa lagi, udah usia, udah tua kita ya, kapan lagi kalau kata bahasa kita ya Bu. Yang ketiga apa Pak? Hah? Yang ketiga. Yang ketiga dalam segala macam aspek kehidupan manusia di dunia ini, umat Islam khususnya, kita mencontoh Rasulullah. Bagaimana cara hidupnya, akhlaknya. Disitulah, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri contoh, suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mau, ya kan? Makanya Bu amalkan, ya Bu ya.
Bangkitlah hai satriaku. Gitu. Hidup ini amalan apa sih yang bagus Pak Ustaz di bulan Rabiul Awal? Pertama, banyak membaca sholawat, ya. Yang perlu dilakukan oleh umat Islam di bulan Rabiul Awal sebagai bentuk cinta terhadap Rasulullah, banyak baca sholawat. Allah aja bersolawat dalam Al-Quran, lihat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya kan? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kita sekarang dianjurkan di bulan Maulid ini membanyak membaca sholawat kepada baginda Rasul. Makanya kalau mudah-mudah anak cucu, jangan bacaan yang lain-lain, Bu. Ya kan? Orang dulu mah kan nggak ngaji, rupanya ngundangin cucu di ayunan begitu. Anak siapa? Anak siapa? Ya, anak siapa? Lalu cucu dia. Anak siapa? Kadang-kadang ya bukan aja dia. Iya, anak raja. Yang raja sama siapa? Apa raja Ben kali ini? Ya. Orang dulu tuh, ya biar coba. Kalau sekarang mah kagak pakai bacaan Asmaul Husna, pakai baca selawat. Ya Allah, Allahu Rabbi. Ya kan? Apa tuh banyak lagi? Amalan selawat. Banyak lagam-lagam selawat sekarang itu, Bu ya. Lagam-lagam selawat saya nggak hafal semua itu. Yang hafal cuma salatullah salamullah ala toha rasulillah salamullah ala yasin habibillah. Ayo terus pada banyakin baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, Bu, amalan yang harus dilakukan setelah kita banyak baca selawat, yang kedua, puasa sunnah. Ini bulan ini puasa sunnah, malas banget Pak Ustaz. Enak Pak Ustaz. Pak Ustaz nggak ngapa-ngapain. Saya warawiri ke sono ke sini. Nah, Ustaz di rumah baik, paling bongkarnya kita. Ya betul sih Bang. Teman saya udah lama kita berita ya. Nggak tahu Pak, nggak tahu. Masa temannya bapak kita. Betul bapak saya juga begitu. Ketika masa usianya lewat 71 tahun, temannya asal di warung tempat dagang ondel dia datang ke kita. Besok ya, Neng. Saya datang gitu. Masya Allah. Kita tahu. Oh ini. Jadi dia mendengar cerita kisah-kisah orang dulu, senang dia. Yang bermanfaat, mengambil kisah-kisah orang-orang sufi, orang-orang ahli. Ya, jadi yang kedua yang seharusnya amalan yang kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini puasa sunnah banyak, Musnad Kemis ikut Rasul silakan. Mau puasa model Daud silakan, satu hari puasa satu hari kagak. Mau puasa Ayamul Bid silakan. Mau puasa masuk iya silakan. Seperti apa masa kelahiran kita dipuasai boleh. Bahkan sekali-kali ibu belum pernah mencoba baca Fatihah, hadiahkan untuk diri kita sendiri. Jarang, nggak pernah. Udah pernah. Tiap hari. Itu faedahnya luar biasa faedahnya. Ya Bu ya. Ada lagi yang belum saya kasih sama ibu, cuma untuk saya doang, mau buat Ida. Bagaimana itu? Yahu Ali Nurullah. Wujud bil mu'izzatil a'dhabati tamah wal haibatil ismil a'dhab hadir bi jasadi Zuhdi bin Haji Abdul Muttalib untuk kesehatan Allah. Banyak banget amalan. Ya Bu ya. Berapa tadi? 2. Banyakin puasa sunnah. Puasa enggak? Kata orang kan Pak Ustaz.
Yang puasa alhamdulillah. Ya, karena ternyata itu puasa itu juga buruk untuk kesehatan kita juga. Nih, Bu Haji, ternyata puasa itu juga untuk kesehatan diri kita. Dari mana? Rasul bersabda, "Sumu tasihu, puasalah kamu supaya kamu menjadi sehat." Apa yang kita makan, seenak apapun yang kita makan, pada akhirnya akan bosan juga. Umpamanya ini makan paling enak misal gabus pucung umpama. Hari ini makan gabus pucung, besok makan gabus pucung, besok lagi lah, bosan juga. Akhirnya putar bagaimana cara supaya makannya bisa nikmat. Puasa Senin Kamis. Begitu buka puasa, alhamdulillah nikmatnya beda. Nggak percaya, cobain. Cobain Tapi kalau ibu yang masih punya suami, izin sama suaminya, ya. Yang punya suami yang masih muda-muda nih, izin sama suaminya, jangan punya kawan sendiri. Pak, ngomong sama suami, nggak apa-apa. Pak, ini nggak mau ngomong. Emang apa Neng? Tumben manggil bapak. Enggak Neng, Pak. Kira-kira ini angkot mau dipakai nggak nih Pak? Emang apa? Anggap aja angkotnya ngapa sih? Ya perempuan apa aja masuk ya. Itu angkot kan apa aja masuk angkot. Ya, orang pulang dari pasar masuk, orang pulang kerja masuk, angkot kan begitu. Ibu kan ibaratnya sama perempuan, bukan itu pengertian anunya, bu macetnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya Bu ya. Jadi apa yang kedua Bu? Banyakin puasa. Ibu kalau sudah biasa indah, enak, luar biasa dan nikmat. Puasa juga menyehatkan Bu. Kemudian yang ketiga, udah jam berapa? Ya lanjut. Setengah 3 ya? Iya. Jam 3 kurang. Yang ketiga, memperingati Maulid selanjutnya adalah Bu. Apa namanya memperingati Maulid? Memperingati Maulid itu masuk kategori amalan, karena di bulan Rabiul Awal pasti orang mengadakan peringatan Maulid. Imam Suyuti mengatakan bahwa dengan membaca kisah kelahiran Nabi kita akan mendapat amalan yang dapat mengantarkan kita untuk memperoleh syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kan baca kisah Maulid, akhirnya kita terharu, kita mengikuti, ya kan? Ini apalagi kalau asrafal, ketika asrafal itu Nabi hadir. Makanya kalau yang khusyuk sambil baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Ya kan Masya Allah. Pokoknya kalau udah baca gitu air mata berhidung nggak terasa membasahi pipi. Ya Allah. Karena ketika kita lagi asrafal itu Rasul hadir. Sudah pernah saya sampaikan tahun yang lalu bahwa di Jawa, ya kan, ketika asrafal itu anak bengong, lagi main apa, main kleci, main apa tuh anak begitu. Ibu-ibu maharul qiyam asrafal, anak itu diam bengong nanti ibu-ibu. Kenapa? Menurut anak itu yang masih suci belum ada dosa, orang banyak bohong. Ternyata itu mungkin malaikat itu. Makanya lagi asrafal jangan bercanda, ya, jangan main-main. Ngobrol. Busuk, jangan pada ngobrol. Kadang-kadang kan, ya ngobrol, ya, mungkin dapat pahala itu dan faedah pahalanya lain, ada penilaian tersendiri. Kemudian yang keempat, amalan kita di bulan Rabiul Awal ini adalah membaca Al-Quran, memahami Al-Quran merupakan salah satu amalan yang wajib dilakukan oleh umat Islam pada bulan Rabiul Awal. Dengan menyelami dan memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah dapat menumbuhkan rasa cinta yang begitu dalam kepada Nabi kita. Karena Nabi yang pernah bersabda, baca
boleh Al-Quran karena dengan Al-Quran itu akan bisa memberikan syafaat. Al-Quran memberikan syafaat menolong kita dan puasa. Itu nanti di padang puas orang-orang puasa itu mohon kepada Allah, ya Allah. Oh, saya mau cari orang-orang yang dulu waktu dunia rajin puasa. Panggilin, emang kenapa? Dulu waktu di dunia orang-orang lagi enak-enakan makan soto, dia puasa. Orang-orang enak-enakan dia menahan di dirinya puasa. Sekarang izinkan aku ya Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang puasa. Itu puasa nanti akan menjelma menjadi makhluk. Makanya puasa itu rahasia. Maka dalam hadis qudsi dinyatakan as-saumuli wa ana al-zazibi. Puasa aku yang menilai. Orang puasa bohong masih bisa, ya kan? Berarti puasanya gak benar. Istri jaga di rumah, dia pulang kerja capek banget sudah mari minum belum istrinya pulang ada ngaji. Puasa puasa, iya kan? Padahal dia udah minum 2 gelas. Orang dalam satu rumah juga nggak tahu, ya kan? Tapi Allah tak tahu. Bahkan pernah ada anekdot di apa namanya di WhatsApp gitu. Rupanya bapaknya lagi minum, anaknya pulang sekolah. Bapaknya ketahuan sama anak tuh, tapi dia pura-pura guyur badannya. Lah bapak ngapain pak? Itu ngapa guyur air itu kan pak? Padahal bapaknya habis minum, takut anak tuh lapar sama ibunya nih. Itu pernah ada di WhatsApp dibuat tawa-tawaan lucu-lucuan. Jadi puasa yang menilai adalah Allah. Makanya ibu kalau orang puasa dia akan terjaga. Mau berbuat maksiat, mau begini, nggak jadi. Saya kalau deketin Bu Haji Indah lagi puasa, apa kata dia? Puasa. Makanya dia senang banget kalau saya puasa sunnah. Kenapa? Agak diganggu lagi, agak pegang lagi. Iya, senang dia. Kalau laki mau dulu colak-colak. Laki-laki kalau ini orang lain ya, kayak kucing kan begitu. Ada umpan buat yang sikat banget. Ya jelas ya. Tahu baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang keempat rajin membaca Al-Quran. Jangan bulan Ramadan doang. Iyalah Pak Ustadz ya Pak. Karena ada orang yang laporan buat jus, wah udah sampai 9 jus, udah khatam, mau main di grup WA. Kata gua, kok baca Qurannya dipamerkan? Kalau cuma untuk mengetahui jus sama teman WhatsApp grup nggak jadi masalah. Kalau bilang, gua udah sekian jus, udah khatam berapa kali, nggak usah begitu juga kali. Ya kan? Kalau kata bahasa anak sekarang, nggak begitu juga kali. Karena yang menilai amal ibadah kita jangan manusia. Kalau kita pengen dikagumi manusia, hilang amalnya. Ya kan? Yang menilai kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinilai nggak dinilai pasti Allah tahu. Baca Al-Quran karena satu huruf Al-Quran akan jadi malaikat yang akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Alif Lam Mim bukan satu huruf, 3 itu. Alif sendiri, Lam sendiri, Mim sendiri. Masya Allah, kalau ngaji enak ya. Baca Quran. Pak, saya nggak bisa baca Quran, baru mulai belajar alif-alifan. Nggak apa-apa. Yang penting alif beneran, jangan alif-alifan. Di Majelis Taklim Nurul Iman itu ada ya, setiap ini ada pengajian yang belajar, ada yang ngajarin, yang nggak bisa baca jadi bisa, yang udah bisa ngajarin yang nggak bisa, saling aja. Nggak usah merasa oh gue paling bisa, nggak ada. Kita mari sama-sama koreksi. Oh, di Al-Quran juga banyak tata caranya. Ada tajwid yang mengatur bagaimana indahnya membaca Al-Quran. Mana yang harus dipanjangin, mana yang harus dipendeki, mana yang panjangnya sekian harakat, mana yang harus berhenti, mana harus kol-kolah. Itu kita pelajari. Bukan hanya sekedar bisa baca doang, bacanya dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartil. Bacalah
Ya Bu ya, karena orang yang membaca Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Malaikat yang menurunkan Al-Quran menjadi malaikat yang mulia, dia adalah malaikat Jibril. Malam ketika Allah menurunkan Al-Quran menjadi malam yang mulia, dia adalah malam Lailatul Qadar. Dan bulan yang padanya turunkan Al-Quran menjadi bulan yang mulia, dia bulan suci Ramadan. Dan laki-laki yang diamanahkan Al-Quran oleh Allah, dia adalah baginda Rasulullah SAW. Rasul kemudian bersabda, bacalah olehmu Al-Quran hai umatku, karena dia nanti akan memberikan syafaat bagi yang membaca. Berapa udah Bu? Berapa udah? 5. Baca Al-Quran baru 4. Yang kelima, amalan di bulan Rabiul Awal adalah yang kelima, sedekah. Banyakin sedekah dan berbuat baik. Ajaran agama Islam yang sangat penting adalah kepedulian terhadap sesama, baik melalui sedekah maupun berbuat baik. Selama bulan Rabiul Awal kita dapat mengamalkan ajaran ini untuk mengikuti jejak kasih sayang dan belas kasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terima kasih ibu-ibu yang sudah bawa makanan, mau pengajian sambil sedekah. Ya kan? Yang penting ibu udah niat sedekah. Orang yang ada orang itu kan biasa cobaan dan godaan. Bawaan cuma gituan doang. Lagu lama biasa orang berbuat baik itu rintangannya, cobaannya, godaan-godaannya. Emang lu masuk surga gratis begitu aja kalau nggak diuji dulu, lu nggak? Kita sedekah udah niat ikhlas dari rumah, udah malam-malam merebus singkong umpamanya, udah pakai kelapa, ya kan? Udah mukus ketan dibawa ke gua, besok ada pengajian nih di Majelis Ta'lim Al-Mansuriyah. Oh besok pengajian nih Nurul Iman, besok pengajian di Darussalam. Gua bawa ini aja buat teman-teman kalian ada yang mau. Ibu jangan bilang kalian yang mau, gua mau sedekah sama lu. Nah ibu yang terima sedekah jangan gini ya. Dia suka ada yang begitu. Ada itu yang begitu nggak ngaji tuh. Ya kan, hargai orang yang memberi, ya kan, yang chat begitu, itu dia ngasih apa di pendahulu? Kadang-kadang kagak ngasih, cuman bisa ngomong doang, ya kan? Jangan dengerin begitu. Ya Bu ya, sedekah aja terus, tapi sedekah yang terbaik, jangan makan makanan basi yang kita kira masih layak dimakan. Paham Bu? Ibu yang dirahmati Allah, 5 ini ya. Ya mudah-mudahan ada manfaat nih. Bu, 5 kan tadi apa-apa ingat nggak? Amalan-amalan di bulan Maulid itu ada 5. Yang pertama tadi adalah banyakin baca sholawat. Yang kedua puasa sunnah. Yang ketiga peringatan Maulid, hadiri dimanapun ada. Wah. Keempat baca Al-Quran. Kelima banyakin sedekah. Ibu kalau pengen jadi orang kaya, sedekah. Kita kan takutnya Pak Ustaz apa yang bisa sedekah? Oh, sedekah kan bukan bentuk materi aja. Nyapa teman sambil salaman, sambil senyum. Kita salaman jangan pakai senyum. Ngomong begini doang. Senyum kita hadapkan wajahnya, itu dapat pahala. Karena senyum yang begitu bagian dari sedekah. Kebiasaan bersedekah, sikap yang mulia bagi yang berharta dengan harta. Bagi yang harta ya kan? Senyum juga sedekahnya, nggak punya harta. Senyum aja dah, cuman senyum harus ada lawannya. Makanya kalau senyum berhadapan, kalau senyum kita ada lawannya, nanti dikatain sama kita. Ngomong-ngomong ibu-ibu udah lama. Ya Bu ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan karena waktunya udah jam 3 menjelang waktu asar. Mari kita sama-sama tutup mata kita dengan sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Kita berharap memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa